Pemirsa, kembali berjumpa dengan saya di channel Generasi Hebat. Dalam kesempatan ini, mengapa harga TBS yang bermitra dengan perusahaan lebih mahal daripada swadaya? Baik, dalam kesempatan ini tentu informasi ini ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan petani sawit ya. Harga tandan buah segar atau TBS sawit yang bermitra dengan perusahaan lebih mahal daripada swadaya karena beberapa alasan. Faktor keuntungan, jaminan pembelian, perusahaan membeli TBS secara teratur, harga tetap, harga TBS stabil, tidak terpengaruh fluktuasi pasar ya. Pembayaran cepat, pembayaran dilakukan secara tepat waktu, akses teknologi, perusahaan menyediakan teknologi dan pelatihan. Faktor biaya, biaya produksi rendah, perusahaan menyediakan sarana dan prasarana, penggunaan pupuk dan pestisida, perusahaan menyediakan bahan-bahan tersebut. Kemudian penghematan biaya transportasi, perusahaan mengatur transportasi. Faktor kualitas, tentu kontrol kualitas perusahaan memantau kualitas TBS tersebut pemirsa. Penggunaan teknologi, pengolahan perusahaan meningkatkan kualitas TBS tersebut. Kemudian sertifikasi, perusahaan membantu petani mendapatkan sertifikasi. Jadi faktor lain, kemitraan jangka panjang, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama. Pelayanan teknis, perusahaan memberikan bantuan teknis. Akses pasar, perusahaan membantu petani akses ke pasar global. Perlindungan harga, perusahaan melindungi petani dari fluktuasi harga. Ya. Contoh banyak perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan petani sawit pemirsa ya. Oke, sumber ini kita peroleh dari Kementerian Pertanian RI, Asosiasi Pertanian Sawit Indonesia, APSI, ya Pusat Penelitian Sawit PPS, Badan Pusat Statistik ya. Kemudian dalam kesempatan ini juga kita akan menyimak informasi berikut ini yang disampaikan oleh Bapak Doktor yang menjelaskan tentang hal ini perlu diperhatikan oleh petani juga ya, agar tidak salah paham. Lanjut saja. 3 bulan terakhir telah terjadi naiknya harga TBS kita, terkhusus pasca dilantiknya Bapak Presiden Prabowo tanggal 20 Oktober yang lalu. Sebelumnya harga TBS kita hanya berkisar 2.100 sampai 2.600 dengan harga CPO rata-rata 12.000 sampai 12.500. Tetapi pasca Pak Prabowo dilantik jadi presiden, di mana Pak Prabowo dalam pidato kenegaraan menyampaikan bahwa dipastikan di bulan Januari 2025 Indonesia sudah masuk ke B40. Artinya apa di situ? Akan terjadi serapan daripada CPO sebanyak paling tidak 14 juta ton CPO. Ini mengakibatkan dunia panik. Negara-negara tujuan daripada minyak sawit Indonesia, tak terkecuali itu Uni Eropa, panik. Karena semua negara akan menggunakan minyak nabati yang lebih mahal dari bunga matahari dan juga dari jagung dan lain-lain. Sehingga mereka pada saat ini berlomba-lomba untuk menimbun stok di negaranya. Akibatnya apa? Terjadi namanya teori ekonomi, supply and demand. Itulah sebenarnya yang terjadi. Kenapa harga CPO kita naik dan kenapa harga TBS kita naik. Namun demikian saya sampaikan di sini, banyak sekali analis daripada pasar CPO, bursa CPO yang terkadang memplesetkan fakta yang sebenarnya untuk tujuan mempengaruhi pasar supaya seakan-akan CPO itu tidak banyak yang meminati atau berkurang peminat daripada CPO. Tujuannya apa? Untuk menyatukan harga. Tetapi pidato Bapak Presiden Prabowo telah menenggelamkan anggapan-anggapan yang memplesetkan tentang masa depan sawit Indonesia. Namun demikian, perlu saya sampaikan juga kepada kita semua, terkhusus kepada Bapak Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Bapak Menko Pangan, bahwa banyak sekali teman-teman petani sawit yang mengeluh ketika Pasindo men-share harga TBS setiap hari Senin pagi. Banyak sekali bertanya, itu harga TBS siapa? Harga TBS petani yang mana? Kami tidak pernah mendapatkan harga itu. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa itu adalah harga petani sawit yang bermitra atau plasma istilahnya pada zaman dulu. Kenapa? Karena memang Permen 01 yang mengatur tentang harga TBS hanya menyebut petani yang bermitra atau petani plasma. Sehingga apa? Hanya harga dispun, hanya harga petani plasma yang ditetapkan oleh dispun. Dispun salah tidak, karena mereka merujuk ke Permentan. Oleh karena itu, wajar sekali teman-teman petani swadaya yang jumlahnya mencapai 93% atau 6,4 juta hektar berbanding petani bermitra yang hanya 7% atau 420.000 hektar. Oleh karena itu, teman-teman petani sawit, mari kita sama-sama berusaha untuk kiranya Bapak Presiden melalui Menteri Pertanian segera merevisi Permen 01, di mana dalam revisi tersebut harus memasukkan petani swadaya dalam cakupan regulasi tersebut. Petani swadaya selama ini sudah ditinggal melalui regulasi yang Permen 01. Pada zaman itu, permintaan tersebut mungkin masih cocok, tetapi sekarang dengan dinamika pertambahan jumlah luas perkebunan sawit swadaya,
harus menjadi perhatian pemerintah melalui Permentan. Permentan 01 direvisi memasukkan pasal petani swadaya masuk dalam cakupan perlindungan daripada Kementerian Pertanian melalui penetapan harga petani swadaya di Disbun masing-masing provinsi. Hanya dengan itu caranya, maka teman-teman, kita semua petani swadaya bisa melindungi harga TBS-nya. Apkasindo memang tidak hanya berada di pihak plasma atau petani bermitra. Apkasindo melindungi dua tipologi petani sawit itu, tipologi petani swadaya dan tipologi petani bermitra. Mari kita sama-sama berusaha.